Alhamdulillahillazi amarona bisyukril walidain wasilatir rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ahsukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisalhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hadirin rahimakumullah. Artinya, kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak, dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu, ilayyal masir. Hadirin rahimakumullah. Surat Quran surat Luqman ayat 4 ini, ayat 14 ini, yaitu surat ke-31. Allah memerintahkan kepada kita, hambanya itu ada 2 kandungan. Yang pertama adalah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ayah ibu. Ditanya orang tua yang mana? Ayah ibu. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Mengapa Allah memerintahkan begitu? Apakah Allah butuh? Tidak. Allah memerintahkan agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, agar kehidupan ini seimbang. Isi kandungan yang pertama tadi, berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya yang telah mengandungnya, yang telah melahirkannya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan manusia berbuat baik itu kenapa? Karena satu, yang pertama merupakan perintah Allah. Kalau perintah ini dijalankan, pasti yang nyuruh itu senang. Tuh. Sehingga apabila kita jalankan, yang kedua itu merupakan amalan yang paling mulia dan yang sangat dicintai, disenangi oleh Allah. Senang berbakti kepada orang tua. Kemudian merupakan salah satu sebab apabila kita berbakti dengan sebaik-baiknya, ampunan dosa. Allah ampuni dosa kita. Kalau begitu, Allah reda, Allah senang. Kalau Allah senang, maka dapat pahala. Jadi proses hasilnya pahala. Ya, semua adalah proses ini. Kalau kita nggak jalanin, berarti nggak punya proses. Dan hasilnya pahala. Apa itu? Bonus dari Allah.
Dan bonusnya itu hadiah lagi dari Allah, yaitulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah memerintahkan seperti itu karena jasa orang tua kita, kasih sayangnya ibu dan bapak. Hadirin rahimakumullah. Materi ini adalah materi anak SMK, SMA kelas 12 semester pertama. Ya. Yang besok diuji. Ini jawabannya sudah satu, esainya. Karena saya masuk di MGMP, termasuk saya yang nyusun soal-soal. Yang kedua adalah berbakti kepada, yang kedua adalah bersyukur. Ya. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Kalau kita ingat banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini tak terhingga, enggak putus-putus. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Coba kalau kita di rumah sakit, mungkin oksigen kita bayar kalau yang memang sakit. Satu tabung oksigen yang kecil itu 45.000. Itu kalau 1 tahun bisa berapa miliar kita hisap itu. Gratis. Disuruh bersyukur. Dan syukur itu adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan bertambah. Nikmat yang lain. Jika banyak bersyukur, semakin bertambah. Sehingga kita terhindar dari sifat iri dan dengki. Orang yang bersyukur itu gak iri. Tangganya beli motor baru, kalau yang gak bersyukur stres dia, apalagi kehilangan, girang banget, syukur hilang. Ya, kayak adik saya hilang di Rodom kemarin 2 kemarin, motornya 2 malam jam 3, jam 4 diambil. Padahal dia baru bangun ya, dia tahu. Hati-hati ini kita, makanya waspada. Jadi kunci motornya dengan baik, bukan biarin aja, terserah Allah. Nggak bisa begitu. Itu bukannya takwa, harus kita ikat. Saya ikat motor saya, walaupun jelek. Bersyukur membuat hidup kita lebih tenang. Hadirin rahimakumullah. Itu kalau kita lihat bagaimana kita berterima kasih pada orang tua kita. Kalau yang masih hidup ya bisa kita laksanakan. Sekarang bagaimana dengan yang telah tiada? Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, faqala, ia berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am. Na'am, as-salatu alaihima. Doain keduanya. Paling enggak ya Rabbighfirli wali walidayya. Besok ada tes praktek itu. Pasti ada yang enggak bisa baca Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, dosa banget tuh anak. Yang dosa orang tuanya, nggak ngajarin Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, saya panggil tuh orang tuanya, karena kerjasama antara guru dan orang tua untuk mendidik anak, jangan ditinggalin aja. Yang pertama, as-salatu, yaitu mendoakan keduanya, wal istighfar, kemudian memintakan ampun. Nanti kita mintakan ampun nanti setiap sholat Jumat. Kemudian wa infazu ahdihima min ba'dihima, menunaikan wasiatnya kalau ada wasiat yang sudah meninggal ini. Wasilatur rahimil lati la tusallu illa bihima, kemudian menyambungkan silaturahim kepada kaum kerabat yang memang dia belum sempat ketemu
sama saudara-saudaranya. Kalau nggak bisa juga, yang bagaimana dengan yang sudah tiada? Doain. Tanya siapa teman-temannya itu, orang tua kita yang telah tiada, yang dekat juga. Tuh, doain. Semua apabila kita kerjakan itu proses, hasilnya adalah bonus. Yang kelima, wa ikramu shadiqihima. Muliakan teman-temannya. Ya. Saya ingat orang tua saya dulu mengajak saya terus di tahun 80, termasuk di sini nih. Dulu nggak ada kendaraan dulu, cuma jalan setapak. Saya datang kemari. Ini yang punya masjid namanya nih, nenek. Saya sering kemari dulu. Yang ada motor apa itu yang gede itu. Nah itu. Jadi kalau kita lewat motor itu, kita langsung tengkurap, nyium baunya motor. Ya, itu sampai begitu. Nah, kita doakan semuanya kalau nggak ada. Hadirin rahimakumullah. Ada satu dari Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu faqala, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ini dari Sa'ad bin Ubadah. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu meninggal, tuwfiyat, mati, wa ana ghaibun anha, sedangkan aku itu pada saat itu tidak dekat, tidak ada di sisinya. Ayan fauha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat syai'un, sesuatu yang aku sedekahkan untuknya? Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sedekahkan, silakan. Qala, kemudian dia berkata, fa inni ushiduka anna haid al-mikhrafa shadaqatun 'alaiha. Kemudian Sa'id mengatakan pada beliau Rasulullah SAW, kalau begitu aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuk orang tua saya. Tuh. Jadi setiap kita jadi ada 6, ada 7 tadi itu. 6 ya. Kita sedekahkan. Kita niatkan tuh apa yang kita berikan di masjid, misalnya tadi di kotak, kita sedekahkan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Itu dengan uang. Kalau enggak dengan makanan, biasanya ada Jumat berkah dengan makanan. Kan bisa dengan makanan. Enggak bisa dengan makanan, dengan tilawatil Quran, baca Quran, baca Yasin. Yasin lagi kalau kata orang itu. Nih kalau Jumat itu baca Yasin dulu, asal ini gang Yasin katanya. Biarin itu, kalau dia tahu itu dapat bonus dari Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah singkat mungkin atau panjang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita di dalam kita berbakti kepada orang tua kita. Dan kita doakan untuk yang masih hidup semoga panjang umur, encang-encing, termasuk saudara kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, termasuk orang yang enggak berbuat baik kepada kita, yang cuek aja. Kita doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, barokah dalam hidup. Dan bagi yang telah mendahului kita tadi, termasuk guru-guru kita juga, yang ditempatkan makamnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama mursalin wa nabiyyin, bersama rasul dan nabi, bi ghairi hisab, tanpa dihisab, bi ghairi azab, tanpa diazab, bi ghairi iqab, tanpa disiksa. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abiyana nizam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah